I will always remember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Afiana, mahasiswi IAIN Salatiga semester 4, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya di sini akan sedikit menjelaskan atau menganalisis tentang kegiatan ibadah Ramadan dan saat Idul Fitri di desa saya dengan kajian sosiologi dan antropologi. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu sosiologi dan apa itu antropologi. Antropologi itu sendiri membahas tentang manusia, tentang ilmu manusia. Antropologi berasal dari bahasa kata Yunani yang berarti manusia atau orang, yang berarti secara etimologi itu ilmu yang membahas tentang manusia. Kemudian sosiologi itu sendiri membahas tentang perilaku sosial antar individu, antar kelompok maupun antar individu dan juga kelompok. Kemudian saya akan sedikit menganalisis kegiatan-kegiatan ibadah saat bulan Ramadan dan juga Idul Fitri di desa saya atau di sekitar saya. Saya akan menjelaskan serangkaian kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Kegiatan yang pertama dilakukan saat bulan Ramadan yaitu tadarus. Tadarus dilakukan setelah sholat zuhur. Dilaksanakan di tempat masjid atau musola di setiap RT. Kemudian tadarus dilaksanakan oleh anak-anak semisal umur 6 tahun sampai 12 tahun. Itu sudah terjadi sejak dulu. Itu menjadi rutinitas warga Simpangan, anak-anak tentunya saat bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan tadarus setelah sholat asar atau ba'da asar. Itu juga sama dilakukan oleh anak-anak atau di usia 6 sampai 12 tahun. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan antar individu warga Simpangan untuk melakukan tadarus di musola atau masjid. Kemudian acara yang selanjutnya dilakukan saat bulan Ramadan yaitu sholat tarawih. Tetapi karena sekarang ada pandemi COVID-19, sholat tarawih di tahun sekarang berbeda dengan sholat tarawih di tahun-tahun sebelumnya. Jikalau di tahun-tahun sebelumnya sholat tarawih dilaksanakan di masjid, maka tahun ini sholat tarawih dilaksanakan di rumah masing-masing individu. Tetapi itu hanya berjalan sampai 2 minggu, dari hari pertama puasa sampai hari ke-15 puasa. Kemudian untuk sholat tarawih dari hari ke-16 sampai seterusnya selesai bulan Ramadan itu sudah dilaksanakan di musola atau masjid di setiap RT. Kemudian walaupun sholat tarawih dilakukan di masjid atau musola, tetapi masyarakat Simpangan masih mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak dan tidak berjabat tangan. Itu guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Kemudian dilanjutkan kegiatan ibadah setelah sholat tarawih. Biasanya setelah sholat tarawih dilakukan tadarus juga sampai jam 11 malam. Tetapi karena sedang pandemi COVID-19, untuk tahun ini masih sama juga, tetap tadarus, cuma sampai jam 9 karena itu sudah menjadi keputusan antar kelompok. Kemudian dilanjut lagi untuk kegiatan ibadah di saat Idul Fitri. Untuk kegiatan sebelum hari H yaitu malam Idul Fitri atau sebelum Idul Fitri itu setelah asar atau pada asar itu warga Simpangan itu melakukan ziarah ke makam leluhur. Kemudian biasanya
tahun-tahun sebelumnya, setelah sholat Isya atau Ba'da Isya itu warga Simbangan itu ziarah ke makam Mbah Palal. Tetapi karena keadaan sekarang itu kegiatan itu ditiadakan oleh masyarakat Simbangan. Kemudian acara selanjutnya saat Idul Fitri, yaitu sholat Id seperti biasa, namun di sini ada perbedaan juga, tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak dan juga tetap memakai masker. Setelah sholat Id dilakukan, masyarakat Simbangan itu juga melakukan ujung-ujung atau maaf-maafan seperti Idul Fitri sebelumnya. Tetapi di sini masyarakat Simbangan hanya melakukan dengan kerabat terdekat, tidak sampai satu desa ataupun luar desa. Untuk hari Idul Fitri kedua dan ketiga, sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada kurangnya dan salahnya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.